sampaikan sebaik pantun. Minum kopi di tongkrongan, Cakep. serbuk sari ada di bunga. Cakep. Bapak Menteri dan juga rombongan, selamat datang di Desa Carangsari, desa wisata berkelas dunia. Mantap. Dan juga dari ini Pak Menteri, didampingan di sebelahnya Bapak Wakil Gubernur, ada seorang yang dari tadi sudah datang mendahului dengan senyum yang sangat sumringah, Pak. Dari tadi nggak henti senyum. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sekda Kabupaten Badung. Terima kasih Bapak. Dan juga seluruh rombongan teman-teman dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Say hi semua. Oke Pak, jadi saya Ida Bagus Madik Kesawat Telaga. Jadi untuk mempermudah, Bapak bisa manggil saya Gus D. Ya, jadi biar lebih generasi Z-nya kelihatan, boleh ditambahin Gus D Junior. Mohon maaf Pak, saya emang buatnya suka bercanda Pak. Ayo. Jadi Pak, apa sih sebenarnya yang ingin kita tonjolkan? Apa sebenarnya keunggulan toko Pak? Nyamo toko. Nyamo toko itu, nyame itu berasal dari bahasa Bali yang artinya saudara Pak. Ya, toko itu menurut kakek saya dulu katanya memang di desa ini yang punya toko itu cuman orang-orang keturunan Tionghoa. Karena itu dinamakan nyame toko Pak. Mungkin nanti secara detailnya akan dijelaskan oleh senior-senior saya Pak. Saya cuman ya memberikan gambaran umum sebagai bukti bahwa kami Pak, generasi Z itu bisa. Dan kami juga menyadari Pak, mohon izin Pak Menteri, kami menyadari bahwa akulturasi ini kalau tidak kita generasi Z yang menjaganya, mohon maaf Bapak, Desa Carangsari masuk. Karena itulah masa depan ini ada di tangan kita Pak, generasi Z. Juga terakhir, ibarat pepatah, kehidupan tidak akan tercipta tanpa adanya cinta dari Adam dan Hawa. Begitu pula Rama tidak akan bisa hidup tanpa cinta dari Sita. Kami Pak, generasi Z tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa sukses kalau tanpa ada support dari Bapak Menteri, Pak Wagub, dan juga Bapak-Bapak. Salah satu anggota dari Forum Anak Daerah Kabupaten Badung Pak. Jadi kita di Badung itu ada namanya himpunan anak-anak Pak yang berumur 14 hingga di bawah 18 tahun. Itu namanya Forum Anak Daerah. Kami melalui berbagai kesempatan selalu Pak menyampaikan kepada teman-teman kami sesama di tangan generasi Z. Oke, terakhir dah Pak, pantun dari saya. Biar lengkap ini. Hati riang melihat kepompong. Cakep. Pak Sandi, impian kaula muda. Cakep. Kalau mau berwisata, bukan maksud hati untuk sombong. Cakep. Tetapi di Desa Carangsari semuanya ada. Oke Pak, ini saya sudah ditemprat-temprat Pak. Jadi biar senior saya dapat bagian juga Pak. Mohon izin, saya memperkenalkan. Mohon izin, saya memperkenalkan penasehat terlebih dahulu Pak. Penasehat tim pengelola Desa Carangsari, Sri Kandi kita, cucu dari pahlawan Igusti Ngurah Rai. Beliau cucunya, saya tetangganya Pak. Dan juga Pak, ini Pak yang dari tadi ngetemprat saya, ini adalah orang yang sangat terpengaruh Pak. Uang jajan saya naik ataupun turun, dia yang menentukan Pak. Karena kebetulan ini bapak saya Pak. Baik, saya kira cukup sekian Pak. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, satu pengundang senior-senior saya, mohon untuk hadir di sini. Buahnya tidak jauh jatuh dari pohonnya. Naik Mercy. Pemain bola berlari dengan tenang. Selamat datang Pak Menteri. Pak Menteri senang kami menang.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Salahuddin, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Maaf Pak, saya baru ketemu Menteri, gugup saya Pak. Jadi Pak Kepala Desa saya gugup dari Bapak dan Ibu Dewan Juri dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kami hormati Kepala Dinas Dispada Kabupaten Badung, yang kami hormati Bapak Camat Petang dan Ramil dan Kapolsek Ring Kecamatan Petang, yang kami hormati penglingsir Puri, para tokoh Puri dari Kabupaten Badung, Ring Provinsi Bali yang ada di Indonesia ini Pak. Kami di Kabupaten Badung, Desa Carangsari ini merupakan kelahiran pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Beliau merupakan satu-satunya pahlawan yang ada di Desa Carangsari, kelahiran Ring Puri Agung Carangsari. Beliau adalah di Puri ini merupakan proyek kontrol adat istiadat yang ada di Desa Carangsari. Saya selaku Kepala Desa Carangsari sangat puputan untuk Pramo Santi, Om Santi Santi Santi. Baik, tarik napas yang dalam Bang Adas. Ampura. Ampura itu mohon maaf Pak Menteri. Baik, karena ini boosternya Pak Menteri kita ini adalah pantun, saya awali dengan pantun Pak Menteri. Baik, sinar mentari terang alami, petani tomat pun berjaya. Mas Menteri datang ke Carangsari, bikin semangat kami pun membara. Baik, jadi biasa kita ketemu coba-coba coklat Pak Menteri. Baik, yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno dan mantan pacar beliau, Ibu Nur ya, sekarang sudah jadi pasangan abadi beliau. Dan yang terhormat Bapak Prof Nasril yang sudah mengajari kami dari kemarin bagaimana menjadikan desa ini lebih baik. Dan Ibu Handayani. Pak Menteri, jujur Pak, kami ini merasa desa paling spesial Pak, karena saya interview kemarin juri Bapak yang hebat ini. Bu Handayani turun kemana aja? Cuman ke Carangsari, Gus. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih. Cocok, masuk Pak, masuk Pak, itu masuk buat kami Pak. Beliau walaupun wakil gubernur selalu menari, dimanapun ada upacara beliau menari. Saya generasi Y, saya melakukan hal yang sama Pak. Anak saya generasi Z melakukan hal yang sama. Jadi, the sustainability of culture and tradition we guarantee will be sustainability. You see that? We prove it today. Oke, lanjut Bapak Sekda yang saya hormati, Bapak Kadis Provinsi, Bapak Kadis Kabupaten, Bapak Ketua PRI dan Bapak Deputi-Deputi yang hadir hari ini. Baik, tidak berpanjang-panjang, khususnya seluruh pengelola objek Desa Wisata Carangsari, seluruh keluarga besar Puri Agung Carangsari, untuk mempersingkat waktu kita biar Bapak Menteri punya waktu menikmati desa ini. Jadi saya akan memberikan gambaran singkat Pak. Jadi apa saja sih Carangsari ini, omongnya besar banget dari tadi gitu. Baik, jadi Desa Wisata Carangsari ini terletak di tengah-tengah Pulau Bali, jadi secara accessibility itu enak banget Pak. Dari bandara mungkin cuma 1,5 jam, kalau dari Central Tourism kami 30 menit Pak. Jadi enak secara akses, tahu lah Pak, Pemda Badung gitu loh, akses mah aman, jalan sekecil apapun mulus. Jadi mau bikin program apapun mulus. Baik, nah kita, daya tarik kita itu jelas tadi sudah diceritakan sama generasi Z saya. Historical Village, karena ini merupakan tempat lahirnya I Gusti Ngurah Rai. Ada Culture Village, sangat kental dengan kebudayaan yang mendunia. Nanti Bapak Menteri akan menikmati apa itu tari topeng, tugas dan lain-lain nanti di stok kita berikutnya. Nah, Tourism Village. Nah, di sini ada beberapa pionir yang memulai. Pertama dimulai oleh True Bali Experience Pak, itu Stock Adventure dan Pot Chocolate yang menjadi inspirasi para industri kreatif di kampung ini. Baik, lanjut. Oke, ini pesonanya, nanti kita simak lagi lanjut. Oke Pak, ini profil pengelola tadi sudah diceritakan sama generasi Z saya. Itu Bapak Bupati Badung,
ada Geinda, ada yang paling ganteng sendiri dengan pakaian kebesarannya, Bapak Made Sudano. Itu saya sendiri Pak, itu bagus nama rupa. Jadi nama Bali saya Gusde. Ketika saya jadi guide Itali, saya dikasih nama sama teman-teman saya Gustavo. So you can call me which one, whatever you want. You can call me Gustavo. Jadi masih begitu ngomongnya Pak. Gustavo. Nggak bisa Gustavo, nggak bisa. Gustavo. Oke. Lanjut. Ya, kita masuk ke 7 kategori. Kita ada Pak. Lanjut. Kategori homestay. Ya, yang standar kita punya Petubuhan Karangkuncing dan Puri Lumbung. Nah, ini yang Triana Glamping Carangsari. Nanti tempat stop kedua kita Pak Menteri. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini yang nanti kita lihat langsung. Ya, fasilitas homestay Desa Wisata Carangsari nanti kita lihat langsung. Kategori daya tarik wisata buatan. Kita ada wisata naik sepeda, trekking, naik. Kita suka lari sih gitu. Boleh lah. Kalau udah jamnya begini nih, kalau nggak lari sepeda, kalau nggak triathlon, ya toh. Oke. Jadi kita ada wisata alam, swing banyak karena desa kami diapit 2 sungai. Sungai Ayung di sebelah timur Pak, Sungai Penat di sebelah barat Desa Carangsari. Jadi wisata sejarah budaya. Nah ini yang menjadi sumber dari peradaban desa kami Pak. Bapak duduk ini adalah area Puri Agung Carangsari. Nah ini yang kami jadikan wisata sejarah dan budaya. Oke, lanjut. Oke, wisata sejarah yang lain yang kami punya. Kemarin juga Dewan Juri kehujanan di situ. Ya, kita berdua kehujanan gede-gede Pak. Sanak burung Pak, hujannya nggak tahu. Lalu tempat lain terang gitu. Jadi beliau berteduh lama di situ. Nah, kenapa pura ini kami masukkan cagar budaya? Karena memang banyak sekali ada peninggalan-peninggalan yang umurnya sudah sangat tua dan menurut Badan Arkeolog Bali. Budaya yang lainnya kita ada Kampung Nyamotoko, sudah dijelaskan tadi sama Sugusde Junior. Jadi di sini ada kulturasi yang sangat kental. Menurut informasi yang kami dapat dari mereka, keluarga Tionghoa, mereka sudah datang ke desa ini tahun 1800-an Pak Menteri. Jadi di sini ada Puri Gede. Di depan ini ada namanya Toko Gede Pak. Jadi Toko Gede itu rumahnya etnis Tionghoa itu. Karena katanya zaman dulu Puri itu banyak sekali memiliki lahan perkebunan dan persawahan. Ketika beliau panen, si Nyamotoko inilah yang mendistribusikan ke daerah lain Pak. Makanya Puri Gede, Toko Gede. Ya reseller Pak, resellernya. Oke, wisata sejarah budaya yang lain kita ada tari topeng juga Pak. Nanti ini saya tidak akan ceritakan biar nggak hilang, nanti surprise-nya kan Bapak akan coba. Lanjut. Nah, wisata buatan Pak, sanitizer dan lain sebagainya Pak. Oke, lanjut. Kategori toilet sudah Dewan Juri Pak. Nanti beliau yang komen Pak. Kalau saya komen nanti nggak asik ya Bro. Oke, lanjut. Kategori digital dan strategi pemasaran. Oke, lanjut. Nah ini kategori digital kami memanfaatkan semua Pak. Semua model digital yang memang available saat ini, baik mulai dari social media dan lain sebagainya. Lanjut ya. Jadi banyak produk wisata kami menekankan kepada wisata edukasi, not only experience. Ya, not only experience but we educate. Kita mengedukasi bagaimana orang luar memandang Bali, bagaimana kami Bali menjaga semua ini. Jadi semua core-nya edukasi. Contoh di coklat Pak Menteri. Karena orang Indonesia kalau kita bicara coklat mereka takut, Bu Nur? Gemuk. Bukan, mereka takut kencing manis. Mereka takut kolesterol, coklat. Nah itu kenapa orang Indonesia baru konsumsi coklat 0,3 kilo per orang per tahun. Karena kurangnya edukasi. Padahal yang bertanggung jawab terhadap kelebihan berat badan, kencing manis, ini kan gula, susu, krim. Stoplah kita memfitnah coklat. Karena coklat ini mengandung cocoa milk, mengandung theobromine, mengandung high antioksidan yang malah buat kita lari kencang, malah bisa buat diet. Nah, ini kenapa kita mulailah mengedukasi sehingga pot sekarang diterima. Jadi, and the marketing is edu marketing. Oke, lanjut. Ya, ini media sosial kami di Desa Wisata Carangsari, Pak Menteri. Jadi ada IG, ada FB, ini standar Pak. Cuman si Rizka masih utang Pak Menteri. Si Rizka janjiin saya bikinin TikTok Pak, tapi belum jadi-jadi sampai hari ini Pak Menteri. Jadi saya todong nih Pak Menteri, saya todong. Ya oke, jadi dari ini secara general Pak Menteri, cuman ini kami ngobrol lama tadi pagi dengan Prof. Azril. Setelah apa temu, nah jam 10 udah kurang makan nih Pak, dikit ya santannya. Nah ini masukan dari Prof, jadi bagaimana nanti industri yang kecil yang lain ini bisa mengikuti pot coklat lah Pak Menteri di desa ini. Oke? Jadi itulah sekilas presentasi dari saya Pak secara general bagaimana
potensi yang ada di desa kami, karena kami memang mendaftarkan desa kami sebagai kategori desa. Oh enggak, makan pantun lah, bosan tanpa Menteri. Saya akhiri karena anak saya tadi menari, terus saya malu, gue bisa nari kan enggak? Oke, saya juga mau nari dong, oke? 1, 2, 3. Bapak Menteri, Bapak Sandiaga Uno. Bapaklah harapan kami satu-satunya, Pak. Kami memang lagi terpuruk, Pak. Tapi dengan datangnya Bapak ke desa kami yakin besok pagi pariwisata akan hidup. Sekian dan terima kasih. Pak Menteri, kita kalau ini Bapak Menteri berdiri sekarang di depan patung Ibu Sri Ngurah Rai, Pak. Jadi kalau kita terawang, beliau ada di sini, Pak. Kalau yang lama beliau di luar, Pak. Mungkin karena pandemi beliau isolasi, Pak. Jadi masuk ke dalam. Oke, baik, terima kasih. Jadi udahlah, kita kalau orang pariwisata ya Pak Menteri ya, jadi nggak boleh tegang, nggak boleh kaku, apalagi jadian rombongan karena memang di area Turi ada beberapa yang cukup sempit, Pak. Jadi kita tetap jaga jarak. Buat yang lain, silakan teriak-teriak sekencang-kencangnya menyampaikan aspirasi Pak Menteri ya. Jadi jangan berkerumun juga karena kita harus jaga protokol kesehatan. Baik Pak, mari Pak Menteri kami antarkan. Sama ini, Bang Reza. Buat peduli lindungi Bapak. Oh ada di Radit sama Reza.